Bapak, Ibu, suster, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hati Yesus yang lemah lembut, murah hati dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini, kuunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka dukaku hari ini, dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja. Secara khusus aku berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para Rasul, doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kembali dalam kebersamaan kita melalui renungan Advent hari ke-6 ini dengan subtema bersyukur atas hidup bertetangga, yang merupakan rangkaian tak terpisahkan dari perayaan Tahun Ekaristi. Kata tetangga atau sesama mempunyai cakupan makna sangat luas, sehingga dalam bahasa Indonesia semua nuansa makna kata-kata tersebut tidak dapat diungkapkan hanya dengan sepatah kata saja. Dalam hubungan antar tetangga, penulis kitab Amsal menegaskan bahwa lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Maka marilah dalam kesempatan ini kita berefleksi dan merenungkan bagaimana hidup dalam bertetangga. Kita juga akan meneguhkan iman serta menggali inspirasi dari sabda Tuhan dalam bacaan kitab suci dan dari permenungan yang ada, sehingga sebagai orang beriman kita dapat hidup bersama bertetangga dengan baik. Mari kita hening sejenak. Sadar akan kesalahan, dosa-dosa, dan kelalaian kita, marilah kita berdoa, saya mengaku, kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan sejati, berkenanlah hadir di tengah keluarga kami ini, supaya iman kami diteguhkan oleh sabda-Mu, oleh permenungan yang ada, maupun oleh refleksi kami dalam hidup berdampingan dengan tetangga kami. Dengan memandang kayu salib, kami selalu ingat bahwa kami mempunyai tugas membalas kasih-Mu yang begitu amat besar kepada kami. Pada salib, kayu vertikal mengingatkan kami untuk menjalin relasi yang baik dengan Allah Tritunggal. Dan kayu horizontal mengingatkan kami akan menjalin relasi dengan sesama kami dengan baik pula. Maka ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami semua dimampukan untuk melaksanakan hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa ini kami haturkan demi Kristus pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya kembali, berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak akan lepas dari apa yang namanya tetangga. Tetangga adalah saudara terdekat yang kita miliki. Dalam keadaan darurat, tetangga adalah orang yang pertama kali kita mintai pertolongan. Maka tetangga memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan kita. Sayangnya, ada juga orang yang memperlakukan tetangga tidak dengan selayaknya. Bahkan ada yang tidak suka, malahan bermusuhan dengan tetangganya. Sikap memandang rendah dan bermusuhan dengan tetangga jelas tidak sesuai dengan ajaran Kristiani. Dalam kitab kedua Raja-Raja, bab 4 ayat 1-7, dikisahkan pengalaman seorang janda yang mengalami kerahiman Allah dengan bantuan tidak langsung dari tetangga-tetangganya. Santo Paulus juga memberi nasihat, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Hubungan antara tetangga yang sehat tentu saja mengandaikan pemahaman akan prinsip pemberi yang murah hati dan penerima yang apresiasif. Ciri hidup bermasyarakat dan bertetangga yang baik tentulah tetap menghidupi budaya gotong royong. Bukan hanya merupakan warisan luhur nenek moyang, tetapi memang gotong royong mempunyai dan merupakan nilai Kristiani. Karena dengan bergotong royong akan memupuk semangat persaudaraan dan berbela rasa. Cara lain membangun hidup bertetangga yang baik adalah dengan meningkatkan rasa solidaritas, kepedulian, berbagi, dan rela berkorban di dalam diri kita. Di era globalisasi ini, sifat individualis melekat pada semua elemen masyarakat. Seringkali tanpa terasa mengikis nilai sosial yang begitu luhur. Yesus menceritakan kisah orang Samaria yang murah hati untuk menjelaskan siapa sesungguhnya sesama manusia. Kisah Yesus menggugah hati kita untuk bertanya kepada diri sendiri, sesama macam apakah saya? Apakah latar belakang suku, agama, ras, dan golongan mempengaruhi saya dalam menentukan siapa sesama saya? Adakah faktor-faktor tersebut
membatasi saya untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan? Sebagai keluarga Kristiani, tentu kita dituntut untuk mengupayakan keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Demikian juga dalam hidup bertetangga. Kita harus mengupayakan relasi yang baik dengan tetangga. Dengan demikian, kita akan sampai kepada tahap bisa bersyukur atas indahnya hidup bertetangga dan bersaudara. Mari kita luaskan permenungan kita ini dalam hidup harian kita. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami bersyukur kepadamu atas rahmat hari baru, rahmat kesehatan, dan kesegaran yang senantiasa Engkau limpahkan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih pula atas sabda kehidupan yang boleh kami dengar dan renungkan bersama pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Berikanlah kepada kami rahmat ketekunan dan kesetiaan, sehingga kami Engkau layakkan sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang berkenan kepada sesama, saudara maupun tetangga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak didik kami yang pada hari ini akan ulangan semester. Berikanlah kepada mereka rahmat kesehatan, kejernihan dalam berpikir, sehingga mereka dapat mengerjakan soal-soal dengan baik dan benar demi masa depan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus diperkaya oleh sabda Allah dalam hidup doa. Semoga keluarga-keluarga Katolik diberanikan dalam membatasi konsumsinya hanya pada barang-barang yang memang diperlukan, sehingga rela membagikan sebagian miliknya pada mereka yang membutuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami menggabungkan diri dengan keluarga Kudus Nazaret untuk menggapai keadilan dengan Sang Sahabat, ialah Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami melanjutkan doa novena untuk penerimaan peserta didik baru. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyelenggaraan hidup yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih atas rahmat penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada sekolah kami hingga hari ini. Rahmat-Mu yang selalu baru kami terima dalam setiap pengalaman dan perjuangan hidup kami. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, pelbagai bangsa Kau jadikan milik-Mu berkat Santo Fransiskus Xaverius, imam dan misionaris-Mu. Perjuangannya mewartakan kabar baik ke seluruh dunia. Kini kami lanjutkan semangat misionernya berkobar di dalam umat-Mu, sehingga di mana-mana umat berkembang dengan suburnya. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkau juga menjadikan Santo Fransiskus Xaverius sebagai pelindung sekolah kami. Engkau mengobarkan semangat kerasulan di sekolah kami dengan penuh sukacita, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam kerasulan pelayanan. Kami mohon berkat-Mu dalam proses penerimaan peserta didik baru di sekolah kami. Ketuklah hati para orang tua agar mempercayakan putra-putri mereka di sekolah kami. Berkatilah semua panitia yang akan menunaikan tugas pelayanannya. Berilah kami pengharapan besar
untuk menunaikan tugas kami sebagai pelayan-pelayan belas kasih-Mu, sehingga proses penerimaan peserta didik baru dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Bapa, dengan visi misi sekolah kami yang menjadi sekolah Katolik terpercaya dengan layanan CHYBK, cerdas, humanis, yakin yang ilahi, berkarakter dan kebersamaan, peduli pada sesama dan lingkungan sekitar kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dan sakramen keselamatan bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa, pujian, permohonan dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Penyayang, kami berterima kasih karena kesempatan yang baik ini, boleh merenungkan hal yang begitu bernilai, yakni rasa syukur dalam hidup bertetangga. Semoga dalam masa Advent ini, kami juga giat berbenah diri, memperbaiki sisi kehidupan kami sebagai keluarga Katolik yang masih banyak kekurangan. Kami membutuhkan rahmat kekuatan dari-Mu. Semoga dimampukan untuk terus merajut tali persaudaraan dengan semua orang tanpa tersekat oleh perbedaan. Dengan demikian kami boleh mempersembahkan hidup kami kepada-Mu. Semua ini kami mohon demi Kristus, Guru dan Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Hati kudus Yesus, aku percaya akan kasih-Mu. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Mer Mari, doakanlah kami. Kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.